Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Kita hari ini akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang adaptasi hewan. Yang pertama kita pelajari dan kita ingat adalah pengertian adaptasi. Adaptasi adalah suatu kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dalam rangka bertahan hidup. Tujuan adaptasi. Tujuan utama hewan melakukan adaptasi yang pertama adalah untuk mempertahankan hidup, yang kedua menyesuaikan diri dengan lingkungan, ketiga untuk memperoleh makanan, yang keempat melindungi diri dari musuh. Jenis-jenis adaptasi. Yang pertama adalah adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Jadi satu persatu. Adaptasi morfologi adalah merupakan jenis adaptasi atau penyesuaian terhadap bentuk tubuh. Adaptasi morfologi pada hewan bisa berupa bentuk kaki, bentuk paruh, atau bentuk bagian tubuh lain yang membantunya hidup di lingkungan tertentu. Yang pertama contohnya adalah bentuk paruh. Ada beberapa jenis burung yang menyesuaikan diri pada bentuk tubuhnya, yaitu contoh burung yaitu itik. Itik itu makanannya adalah ikan dan cacing, maka mempunyai bentuk paruh seperti sudu dan pangkalnya bergerigi yang berguna untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Contoh yang kedua adalah burung elang yang makan ular, ayam, ataupun kelinci, maka paruhnya tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Contoh yang ketiga, burung pipit, itu pemakan biji-bijian, maka bentuk paruhnya itu pendek, tebal, dan runcing, gunanya untuk memecah biji-bijian seperti padi. Contoh berikutnya adalah burung pelatuk. Burung pelatuk itu adalah pemakan serangga, sehingga paruhnya runcing agak panjang yang gunanya untuk memahat kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Contoh berikutnya adalah burung pelikan. Burung pelikan adalah pemakan ikan, sehingga paruhnya panjang dan berkantong besar pada bagian bawah, gunanya untuk menyimpan ikan yang sudah ditangkap. Contoh berikutnya adalah ayam. Ayam itu pemakan biji-bijian dan cacing, sehingga bentuk paruhnya itu pendek, tebal, dan runcing. Penyesuaian hewan yang kedua secara morfologi adalah pada bentuk kakinya. Bentuk kaki pada burung disesuaikan dengan kegunaannya. Contoh, burung pejalan kaki memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Contohnya pada ayam dan burung unta. Burung yang kedua adalah burung yang pandai berenang. Itu mempunyai ciri jari kakinya berselaput. Contohnya pada itik dan angsa. Kemudian kaki burung yang ketiga adalah kaki burung pemangsa. Jari kakinya pendek, kukunya melengkung tajam, dan cakar kuat untuk mencengkram. Contohnya kaki burung elang dan rajawali. Kemudian kaki yang gunanya untuk memanjat.
Jari terdiri atas 4 dengan 2 jari berada di depan dan 2 jarinya berada di belakang. Itu dipunyai oleh burung pelatuk. Kemudian kaki burung yang senang bertengger. Jari kakinya panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Contohnya pada burung kutilan dan burung kenari. Berbagai tipe mulut pada serangga. Ini juga contoh dari adaptasi morfologi hewan. Berdasarkan jenis makanan yang dimakannya, maka mulut serangga dibedakan menjadi 4. Ada mulut penghisap, mulut penusuk dan penghisap, mulut penjilat, dan mulut penghisap dan penjilat. Mulut penghisap ini terdapat pada kupu-kupu. Mulut ini bentuknya seperti belalai yang dapat digulung dan dijulurkan. Gunanya untuk menghisap madu pada bunga. Kemudian ada bentuk mulut penusuk dan penghisap, contohnya pada nyamuk. Bentuk mulut ini memiliki ciri yang tajam dan panjang. Kemudian ada bentuk mulut penjilat, itu dimiliki oleh lalat. Cirinya terdapat lidah yang panjang dan berguna untuk menjilat makanan yang berupa nektar dari bunga. Kemudian jenis yang keempat, tipe penghisap dan penjilat, itu dipunyai oleh lebah. Tipe mulut ini memiliki ciri seperti spons atau gabus, gunanya untuk menyerap makanan terutama yang berbentuk cair. Kemudian penyesuaian morfologi yang berikutnya adalah punuk. Punuk dimiliki oleh hewan unta. Pada unta, hidup di daerah padang pasir yang kering dan gersang. Oleh karena itu, bentuk tubuhnya disesuaikan dengan keadaan lingkungan padang pasir. Bentuk penyesuaian diri unta adalah adanya tempat penyimpanan air di dalam tubuhnya dan memiliki punuk sebagai penyimpan lemak. Hal inilah yang menyebabkan unta dapat bertahan hidup tanpa minum air dalam waktu yang lama. Kemudian adaptasi yang kedua adalah adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang dilakukan oleh organ-organ tubuh hewan. Adaptasi fisiologi tidak bisa terlihat langsung, karena penyesuaian dirinya terjadi di bagian dalam tubuh hewan. Contohnya, pada osmoregulasi atau pengaturan tekanan osmosis pada ikan. Ikan yang hidup di laut beradaptasi dengan cara banyak minum, tapi mengeluarkan urin sedikit dan pekat. Sedangkan ikan yang hidup di air tawar beradaptasi dengan sedikit minum dan mengeluarkan urin yang banyak dan encer. Contoh yang kedua adalah terdapat pada hewan ruminansia atau hewan pemakan rumput. Contohnya seperti pada sapi, kerbau, dan kambing. Kerbau, sapi, dan kambing memiliki enzim selulosa untuk mencerna rumput-rumputan atau serat kasar. Contoh berikutnya adalah herbivor dan rayap memiliki organ yang dapat menghasilkan enzim selulosa untuk mencerna serat tumbuhan. Adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini
biasanya dilakukan hewan untuk melindungi dirinya dari serangan musuh atau hewan lain yang akan memangsanya. Contohnya, pada belalang daun. Hewan ini menyesuaikan dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya, yaitu belalang daun dan belalang sembah. Belalang ini sering hinggap pada daun yang menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Itu disebut kamuflase. Kemudian pada bunglon, menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat berada. Maka peristiwa menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya disebut mimikri. Kemudian penyesuaian diri pada cicak. Cicak untuk melindungi dirinya itu dengan memutuskan ekornya atau disebut dengan autotomi. Ekor cicak yang putus nanti akan bisa tumbuh seperti semula. Namanya regenerasi. Kemudian ada hewan terenggiling. Itu menyesuaikan diri dengan menggulungkan tubuhnya seperti spiral atau melingkarkan tubuhnya. Selain terenggiling ada juga lipan yang beradaptasi sama, yaitu menggulungkan tubuhnya. Nah, selain ini juga ada mamalia laut. Paus sesekali muncul ke permukaan, itu tujuannya adalah untuk bernafas atau menyerap oksigen. Demikian yang bisa Bu Guru sampaikan, semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.